kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Nurmaliani. Nama saya Sarah Indra. Saya Nurmaliani. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu etika bisnis dan Islam. Sumber Islam, etika bisnis dalam perspektif Islam mencakup seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariat. Etika bisnis Islam juga mencakup berbagai macam larangan yang harus dihindari sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, seperti kasmaran atau zahawa, penipuan, mengurangi timbangan atau takaran, dan menjual barang yang haram. Sumber hukum Islam juga ada terdapat 4, yaitu Al-Quran, Qiyas, Hadis, dan Ijma. Al-Quran merupakan hujah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang bisa kita lihat dalam surat Al-Insyirah ayat 88, Allah berfirman, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Yang kedua ada hadis. Al-hadis sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai penasih keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ada kalanya atas petunjuk atau ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada kalanya berasal dari Tuhan. Hadis sebagai sumber hukum. Hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, setelah Al-Quran dijelaskan Allah SWT dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Ini ya dalilnya. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah, apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Hal ini semakin diperkuat dengan sabda Rasulullah yang artinya, telah kutinggalkan untukmu 2 perkara. Kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah nabinya. Lalu selanjutnya ada ijma. Menurut Tajun Nas dalam buku Ijma sebagai dalil syar'i ketiga atas sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis, secara bahasa kata ijma memiliki 2 arti. Yang pertama, ijma adalah niat dari seseorang untuk melakukan sesuatu dan memutuskannya. Yang kedua, ijma adalah kesepakatan beberapa orang untuk melakukan sesuatu. Adapun menurut syar'i, sebagaimana menurut mayoritas ulama ushul fikih, adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad setelah wafatnya beliau pada suatu masa mengenai hukum syar'i. Salah satu dalil mengenai ijma terdapat dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Yang terakhir ada kias. Sumber hukum Islam selanjutnya itu kias atau analogi. Kias adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang varirayu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya dalam kerangka teori hukum Islam, Asy-Syafi'i kias menduduki tempat terakhir karena ia memandang kias lebih lemah daripada ijma. Selanjutnya akan dibacakan oleh ulama.
Selanjutnya ada manfaat tanggung jawab sosial dalam Islam. Dalam Islam, social responsibility atau tanggung jawab sosial menjadi suatu kewajiban dan menjadi nilai fundamental dalam Islam. Hal ini dapat terlihat dari hukum Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat, yang bertujuan salah satunya untuk memenuhi hak-hak orang lain yang terdapat pada harta yang dimiliki. Adapun dasar-dasar untuk memahami serta menjalani hidup sesuai Islam, termasuk social responsibility, disebut dengan syariah. Selanjutnya ada prinsip dan aturan bisnis Islam. Yang ke-1, kejujuran. Yang kedua ada taat hukum. Yang ketiga ada keadilan. Keempat ada integritas moral. Yang kelima menjaga lingkungan hidup. Yang keenam bersikap sopan. Yang ketujuh bersikap dewasa. Dan yang terakhir menggunakan bahasa baik. Jadi di sini ada macam-macam bisnis yang dianjurkan dalam Islam. Yang pertama berwirausaha, 2 menyewakan lahan, 3 berternak hewan, 4 berinvestasi menggunakan emas, 5 berinvestasi menggunakan properti, dan yang terakhir investasi dalam cara sedekah. Yang selanjutnya ada yang dilarang dalam Islam, ada yang dilarang Islam dalam berbisnis. Yang ke-1 kesamaran atau jahalah, yang kedua penindasan atau azumul, yang ketiga perjudian atau maisir, yang keempat yang mengandung unsur riba. Yang pertama yaitu kesamaran. Kesamaran atau ketidakjelasan merupakan salah satu bentuk larangan yang harus dihindari dalam berusaha, terlebih lagi dalam urusan berbisnis. Dalam percakapan umum, istilah jahalah semakna dengan ungkapan tidak transparan atau membeli kucing dalam karung, yang mengisyaratkan tentang perlunya transparansi dalam melakukan segala sesuatu bentuk transaksi muamalah. Contohnya seperti kita membeli ikan dalam kolam. Jadi tidak jelas kesamarannya, bentuknya atau beratnya. Jadi bisi ikannya kecil jadi rugi. Dalam banyak hadis Rasulullah menjelaskan tentang pentingnya persoalan ini, antara lain dalam hadis berikut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli muhaqqalah, yaitu jual beli buah yang masih di atas pohonnya, dan muhadhorah, jual beli buah yang belum matang atau masih hijau dan belum jelas kualitasnya. Jual beli raba, yaitu jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis dan kualitas barang. Jual beli lempar dan jual beli mujabana. Yang kedua ada perjudian atau maisir. Salah satu motivasi seseorang melakukan praktek perjudian adalah mendapatkan penghasilan sekalipun dengan cara yang diharamkan. Dalam perkembangannya, praktek perjudian atau maisir bukan sekedar praktek penyimpangan yang tidak berdiri sendiri dan tidak terkait dengan aspek muamalah. Namun saat ini praktek perjudian justru dapat dijumpai dalam beberapa bentuk muamalah seperti jual beli dan lainnya. Contoh jual beli muamalah ini seperti yang ada di pameran, lempar botol dapat hadiah. Nah seperti itu diharamkan karena ada unsur perjudiannya. Keharaman segala bentuk perjudian atau maisir ini banyak dijelaskan dalam ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Antara lain, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, mendominasi dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan.
Penindasan atau penindasan surat Az-Zumur. Kezaliman merupakan tindakan melampaui batas yang sering terjadi dan digunakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Tindakan dengan melakukan kezaliman untuk mendapatkan keuntungan ini sering juga disebut dengan Machiavellian, yaitu sikap menghalalkan segala cara asal tujuan bisa tercapai. Awal kuliah atau ada juga larangan untuk melakukan kezaliman atau penindasan dapat dijumpai dalam banyak ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain di Quran surat Al-Baqarah ayat 179 yang artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memarahimu, dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Mengandung unsur riba. Riba merupakan salah satu rintangan sekaligus tantangan yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk meraih keuntungan. Oleh karena itu, dalam banyak ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, persoalan riba ini memperoleh perhatian yang sangat serius dan dijelaskan dengan sangat rinci. Diharamkannya riba dalam Islam tentu memiliki banyak hikmah, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, baik bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Beberapa ayat dan hadis di bawah ini sangat cukup memberikan gambaran kepada kita tentang maksud, tujuan, dan hikmah diharamkannya riba dalam Islam. Maka Rasulullah SAW memasukkan persoalan riba ini sebagai salah satu dari 7 hal yang membinasakan, sebagaimana sabda beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kamu sekalian 7 hal yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah 7 hal yang membinasakan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyekutukan Allah, sihir, membunuh nyawa seseorang yang diharamkan kecuali karena kebenaran, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita terhormat lagi beriman melakukan zina. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Ada yang mau bertanya?